Selamat malam para pecinta kisah-kisah misteri. Bersama saya, Mr. K, yang akan membawakan sebuah kisah-kisah. Selamat malam para pecinta kisah-kisah misteri. Bersama saya, Mr. K, yang akan membagikan kisah-kisah misteri yang saya ambil dari pengalaman-pengalaman pribadi. Selamat menyimak kisahnya. Di suatu malam, tepat di jam 12 malam lewat, saya mengikuti pendidikan dasar Satpam. Di sana diadakan namanya jeritan malam. Saya bersama rombongan ditugaskan untuk satu persatu melewati hutan belantara, yang nanti di hutan itu diberhentikan di pos 2 untuk mengambil selembar nama kami di area pemakaman. Dengan instruksi dari pelatih, kami mau tidak mau harus menyanggupi latihan itu. Ketika sampai di gerbang pemakaman, saya sendiri memasuki area pemakaman itu dengan mengambil senter yang tercantil di ranting pohon. Satu persatu saya melihat selembar nama saya di kuburan-kuburan itu. Dedaunan saya singkirin demi saya mendapat kertas yang berisi nama saya. Tetapi saya merasa tidak sendirian. Saya mencium bau anjir, bau darah. Saya mendengar ada yang memanggil-manggil nama saya. Saya pun mendengar ada suara gamelan, dan saya mencium wangi mawar. Saya mencium wangi kemenyan. Saya tidak heran karena memang saya berada di tengah-tengah pemakaman. Ditempati jam tengah malam, tempat mereka beraktivitas. Ibarat jam segitu adalah seperti pasar tumpah di area pemakaman itu. Saking lamanya saya mencari-cari nama saya tidak ketemu, akhirnya teman saya pun yang nomornya di bawah saya sampai ke pemakaman juga mencari selembar nama itu. Bersama-sama kami mencari. Akhirnya tak lama dia menemukan duluan selembar namanya. Ketika itu dia duluan meninggalkan pemakaman, dan tak lama pun saya mendapatkan nama saya. Lalu saya pun meninggalkan lapangan. Singkat cerita, saya menaiki tanjakan untuk mencapai pos 3. Tetapi di belakang ada yang memanggil nama saya. Saya menoleh, ternyata teman saya yang tadi yang menemukan selembar namanya lebih dulu ada di belakang saya. "Woi, tungguin gua,"
bahasanya seperti itu. Lalu saya tidak mau menunggunya karena memang urutan nomornya masih duluan saya, karena saya ingin lebih dulu capai di pos 3. Setelah itu saya sampailah di pos 3. Saya diberikan minum oleh pelatih. Lalu teman saya pun sampai juga di pos 3. Dia pun diberikan minum. Ketika itu dia berbicara sama saya. Dia bilang tadi dia nyasar, salah arah. Aku bertanya, kenapa bisa gitu? Dia pun jawab tidak tahu kenapa. Yang dia rasakan sekarang adalah pundak dia terasa berat ketika dia keluar dari pemakaman itu. Lalu dia meminum minuman yang diberikan pelatih itu. Ketika dia minum, minumannya keluar. Lalu badannya kaku, keras. Semuanya badannya kaku, keras seperti kayu. Saya melihat dia seperti orang yang kesurupan di jaranan atau kuda lumping. Lalu saya kendorkan semua tali-tali sepatunya. Saya buka ikat pinggang dan kancing bajunya agar dia tidak kesulitan napas. Mata hitamnya ke atas. Lalu dia meraung-raung. Dia berkata, "Hentikan permainan kalian di rumah saya." Lalu pelatih pun datang. Pelatih menyanggupi untuk menghentikannya. Dia berpesan lagi, "Jangan ganggu anak-anak saya di rumah saya karena mereka sedang bermain. Ambil nama-nama kertas selembaran kalian di kuburan." Itulah celotehan makhluk gaib yang memasuki tubuh teman saya itu. Lalu orang pintar pun didatangkan oleh pelatih untuk menyadari teman saya. Ketika itu dia sadar dan permainan dihentikan. Latihan cerit malam dihentikan saat itu juga. Kami pun berjalan rombongan menuju asrama. Seperti itulah kisah misteri yang dapat saya sampaikan.